Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Santi Nurhayati. Aku dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Aku sedang menjalani perkuliahan di semester 6. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau membahas nih tentang dampak dari makan berlebihan menurut psikologi dan menurut Islam. Uh, Pada situasi ini kan kita pasti dong pasti situasi COVID ini, kita itu pasti dong memiliki hobi baru sekarang. Kayak kita memiliki hobi baru yaitu masak. Nah, pasti dong masak, kita akan memakan makanan yang kita masak juga. Nah, kita juga jadi banyak makan juga nih dalam situasi COVID ini. Nah, pasti kalian ada dong yang makannya itu pasti dong ada yang ngambil lauknya itu banyak dan bisa juga ngambil nasinya banyak. Nah, kalian tuh pasti dong pas saat memakan itu udah kekenyangan deh. Dan pas kalian lihat ya makanan yang masih ada di makanan itu masih banyak banget kan, jadinya tuh kayak kalian membuang makanan itu gitu. Kalian kayak membuang rezeki yang udah dikasih sama Allah gitu. Nah, karena kalian udah ngerasa kenyang banget gitu dan sudah banyak dan sudah makan banyak, walaupun itu sudah kekenyangan, tapi kayak kita tuh tetep banget pengen banget makan terus menerus, kayak kita tuh kekenyangan berlebihan gitu, padahal udah kayak kekenyangan, udah sendawa, terus tetap aja kita lanjutin makan. Nah, itu tuh makanan berlebihan. Nah, akhirnya itu kita tuh tidak bisa memakannya lagi makanan itu, karena udah bener-bener makanannya udah bener-bener kenyang banget sampai berlebihan banget itu loh. Dan itu malah membuat makanan kita itu jadi mubazir, jadinya nggak kemakan. Nah, ataupun ada nih yang kayak ngidam ngidam BM banget gitu ya, mau makan yang lagi viral gara-gara TikTok nih. Misalnya nih, yang sekarang yang lagi viral tuh di TikTok, pizza pizza yang pizza di 1 meter kan. Nah, banyak tuh kan isinya. Terus pas orang-orang mau beli pizza 1 meter itu kan isinya emang banyak banget kan tuh. Dan yang makan pizza itu rata-rata orangnya sedikit, ada yang 5 orang pengen kayak viral doang di TikTok buat ditunjukin nggak habis kan, jadinya kayak mubazir banget kan ya ke pizza itu. Nah, terus mereka malah tuh pizza sampai kenyang. Nah, mereka kenyang banget nih, dan sisa pizzanya itu masih banyak banget. Nah, itu tuh bisa mereka kayak simpen di kulkas buat besok diangetin lagi, atau enggak bisa juga dibuang sama mereka. Jadi kayak sayang-sayang uang banget kan. Nah, terus menurut aku itu mereka itu makan memakannya tuh kayak kayak apa ya, kayak pengen banget tapi kayak udahlah makan dikit udah kenyang gitu. Kayak rasa penasarannya berlebihan gitu, karena apa yang mereka beli itu pizza 1 meter itu ya, yang isinya banyak, dan jadinya mereka kekenyangan. Itu pizza yang makan itu tidak habis dan jadinya terbuang. Kayak lebih baik nggak sih beli makanan kayak pizza yang biasanya aja, yang ukuran biasanya aja gitu, jadi nggak terjadi makanan yang berlebihan kan, jadinya nggak baik juga kan. Kalaupun memang kurang gitu loh, kalaupun memang kurang buat pizza 1 loyang itu kan bisa beli lagi gitu loh kan, jadinya nggak buang-buang makanan. Kayak gue udah kayak misalnya aku udah kenyang gitu loh, 1 loyang itu aku pun dua pizza itu, 2 slice pizza itu
udah kenyang banget gitu loh. Dan ini 1 meter itu isinya banyak dan yang makan sedikit, jadinya kan kayak mubazir. Nah, maka dari itu aku mau nih bahas dampak dari makan berlebihan menurut psikologi dan menurut Islam. Makanan itu terkadang jadi salah satu godaan yang sulit untuk kita tahan. Sama kayak aku doyan banget makan, sejujurnya aku doyan banget makan, apalagi ya kalau disuguhin dengan berbagai gorengan yang renyah kayak tempe, tahu, terus cireng, terus kayak molen. Itu kan gorengan tuh kan enak dan kayak beraroma menggiurkan, kayak aroma mie goreng itu kan sedap banget kan, tergoda banget. Nah, hasrat yang melahap semua makanan yang lezat tersebut dapat berimbas menjadi perilaku makan berlebih. Nah, banyak makanan terkadang dianggap remeh karena sebagian besar orang hanya berpatok pada berat badan yang meningkat saja. Padahal banyak kerugian dan bahaya dari makanan berlebihan. Nah, apa aja sih bahaya yang ditimbulkan makanan berlebihan? Dalam hal ini, mengkonsumsi makanan itu tuh sah-sah aja sebenarnya dilakukan. Tetapi makan berlebihan itu mampu memberikan efek yang buruk bagi diri kamu. Tidak hanya dari segi penampilan yang kita jadi makin gendut, tetapi juga jadi kayak berpotensi mengalami berbagai efek negatif lainnya. Nah, aku mau ngasih tahu nih dampak dari makanan berlebihan itu. Yang pertama itu ada peningkatan berat badan dan lemak tubuh. Peningkatan berat badan dan lemak dalam tubuh akibat makan berlebihan bukanlah hal baru. Penumpukan lemak dalam tubuh itu bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Kan jadinya nggak baik juga kan ya buat kesehatan kita juga kan ya. Jadi penumpukan lemak dalam distribusi yang ke berbagai organ tubuh kita nih, yang menimbulkan kondisi medis kita yang tertentu. Nah, apabila lemak itu menumbuhkan di organ hati kita, maka kita akan terjadi gagal hati. Bila lemak menumpuk itu di pembuluh darah, itu maka akan menimbulkan serangan jantung. Yang kedua ada menaikkan gula darah. Nah, kenaikan gula darah itu bisa diakibatkan oleh makan berlebihan juga loh. Nah, meningkatkan kadar gula darah itu tidak boleh disepelekan karena berpotensi menimbulkan resistensi insulin yang dapat memicu penyakit diabetes. Yang ketiga itu ada berisiko kena kanker. Nah, berat badan yang berlebihan itu berpotensi menimbulkan obesitas yang dapat meningkatkan peluang untuk terkena penyakit kanker. Meskipun belum diketahui secara pasti hubungan antara banyak makan dengan kanker, tetapi makan berlebihan itu diperkirakan mampu memicu kanker karena memancing produksi estrogen, insulin atau asam lambung secara berlebihan. Yang berikutnya itu, yang keempat, itu mengurangi kualitas tidur. Wow, kita padahal butuh banget tidur itu minimal 7 atau 8 jam kan kok. Nah, ritme tidur itu yang terganggu itu bisa mengurangi kualitas tidur dengan membuat kita itu jadi kesulitan tidur di malam hari. Jadinya kita bergadang sampai pagi, kita kayak susah banget buat tidur gitu ya, kita main HP terus sampai pagi ya.
Jadi itu hormon kita, pemicu rasa lapar kita itu dan kantuk akan menjadi tidak teratur sepanjang harinya. Nah, berikutnya itu ada menimbulkan masalah di sistem pencernaan. Nah, banyak nih makan bukannya membuat kita jadi menjadi lebih berenergi, tetapi dapat membuat kita mengalami berbagai masalah pencernaan seperti kembung dan sebagainya. Nah, berikutnya itu adalah mengganggu kesehatan mental. Nah, jangan salah, banyak makanan yang bisa mendampak pada kesehatan mental. Peningkatan berat badan bisa saja membuat menjadi tidak percaya diri, menurunkan rasa keberhargaan diri. Nah, persepsi yang buruk terhadap diri sendiri dapat menjadi akar munculnya masalah psikologis kita. Itu seperti kayak kita jadi depresi, kita jadi cemas, dan kita bisa jadi kayak takut untuk makan karena kita nggak mau gitu berat badan kita naik gitu. Jadi makan berlebihan itu juga dapat mengakibatkan gangguan mental yang dinamakan itu binge eating disorder. Binge eating disorder itu merupakan kondisi makanan berlebihan dan kurangnya kendali atas perilaku tersebut. Penderitanya tuh mungkin akan makan dengan cepat atau makan lebih banyak dari yang diinginkan. Bahkan saat tidak lapar sekalipun, setelah makan berlebihan, orang tersebut itu kondisinya akan merasa bersalah dan malu dengan perilaku kita saat kita makan berlebihan. Akan tetapi hal tersebut itu tidak membuat penderitanya berusaha keras untuk menurunkan berat badannya. Kondisi ini membuat si yang menderita binge eating disorder ini memiliki berat badan berlebihan atau bahkan sudah menjadi obesitas. Nah, gejala apa sih dalam binge eating disorder ini? Yang pertama itu pasti makan dalam jumlah yang besar dalam jumlah waktu tertentu, seperti kita makan kayak kita udah makan nih sarapan jam 7, terus kita lapar lagi selama 2 jam, terus kita makan lagi tuh 2 jam, terus kita lapar lagi tuh 2 jam lagi, 2 jam berikutnya kita lapar lagi gitu, kita makan terus selama lebih dari 2 jam. Nah, yang kedua itu ada makan jauh lebih cepat dari orang normal. Kita jadi kayak kita ngunyah itu nelan itu cepet banget, kita makan tuh cepet banget dari orang-orang gitu loh. Yang ketiga itu ada makan sampai merasa terlalu kenyang dan tidak dapat nyaman di perut. Jadi kita kayak perut jadi kayak kembung, kayak kekenyangan banget gitu, kayak nggak nyaman banget di perut. Nah, berikutnya itu adalah makan dalam porsi besar walaupun tidak lapar. Nah, berikutnya itu makan sembunyi-sembunyi karena malu dengan makannya banyak. Itulah dampaknya juga ya, malu dilihatin orang karena kita makan juga banyak. Nah, berikutnya itu merasa jijik, merasa depresi, merasa malu, merasa kesal, atau merasa bersalah pada diri sendiri setelah makan. Nah, terus menurut Islam adalah agama yang menekan sikap pertengahan dan keseimbangan dalam berbagai hal. Islam tidak menganjurkan penganutnya berlebih-lebihan dan tidak pula mengurangi. Nah, jadi terlalu lebih dan terlalu kurang seringkali membawa keburukan. Islam pun lebih menekankan pencegahan daripada pengobatan. Segala sesuatu yang akan menimbulkan mudarat biasanya akan dikenai aturan yang mengharamkan atau memakruhkannya. Terus mengapa sih kita dilarang makan banyak? Wow, kenapa ya? Nah, sifat paling dominan dalam diri manusia adalah itu rakus atau tidak pernah puas
dan enggan beribadah. Cara yang paling bermanfaat mendidiknya adalah dengan rasa lapar. Tujuannya agar hawa nafsu tersebut takluk dan menjadi seimbang. Dan itu pun ada suratnya pada surat Al-Quran Al-A'raf ayat 31 dengan Allah berfirman, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Dan pada surat Muhammad ayat 12 disebutkan pula, dan orang-orang kafir itu bersenang-senang di dunia dan mereka makan seperti makannya binatang-binatang, dan neraka adalah tempat tinggal mereka. Nauzubillah min dzalik kan ya. Jangan sampai ya Allah ya. Terus oh iya. Sebelum kita penutup nih, aku punya dan punya kayak nasihat dari orang tua, kayak dari orang tua aku. Jadi kayak kata mereka, ambillah makanan sedikit dulu, jangan banyak-banyak, sehingga kalau kita makan banyak-banyak terus kita kekenyangan jadinya mubazir. Kalau mau itu nambah lagi, ambil sedikit, terus nanti nambah lagi, ambil lagi, nanti kalau masih kurang lagi bisa dimasak lagi. Nah, oke, sekian pembahasan yang telah aku bahas. Nah, bila ada kesalahan kata itu mohon maaf. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.